Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ika Heru Setiawan selaku penguji, Ibu Lucia Hapsari Asriningrini selaku mentor, dan Bapak Fisika Prasetyo Putra selaku coach. Siang hari ini izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penataan Produk Hukum terkait pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri dengan pengklasifikasian dokumen menggunakan Google Drive. Sedikit perkenalan tentang saya, nama saya Gresta Fikania Limbong dengan jabatan auditor pertama. Namun selama masa orientasi kerja ditempatkan pada bagian perencanaan, subbagian perundang-undangan dan kerjasama. Dengan tugas dan fungsi antara lain, yang pertama membantu pengelolaan administrasi, kedua melakukan pengarsipan dokumen, ketiga memfasilitasi terkait kegiatan rapat yang berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan yang keempat menjalankan penugasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau biasa disebut Itjen Kemendagri merupakan unsur pengawas fungsional di kementerian. Itjen Kemendagri dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Berikut merupakan struktur organisasi dalam Itjen Kemendagri, di mana Bapak Inspektur Jenderal membawahi 5 inspektur pembantu, yang 4 diantaranya merupakan inspektur wilayah, dan inspektur kelima adalah inspektur khusus. Sementara untuk sekretariatnya sendiri membawahi 4 bagian. Yang pertama adalah bagian umum, kedua bagian perencanaan, ketiga bagian analisa dan evaluasi hasil pengawasan, dan yang keempat adalah bagian keuangan. Itjen Kemendagri memiliki visi menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri. Dengan misi yang pertama mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, kedua mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan yang ketiga mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun latar belakang dari rancangan aktualisasi ini adalah pembelajaran aktualisasi merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau Latsar CPNS yang diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Rancangan aktualisasi ini akan dilaksanakan selama proses habituasi yaitu 4 Oktober sampai 14 November 2022. Dengan lokus adalah bagian perencanaan yang melibatkan pihak-pihak di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan fokus informasi pada laporan ini merupakan penataan produk hukum terkait pengawasan dalam lingkup Inspektorat Jenderal Kemendagri. Melalui environmental scanning ditemukan 5 isu di bagian perencanaan. Yang pertama mengenai pengarsipan surat masuk dan penomoran surat keluar bagian perencanaan. Yang kedua mengenai penataan arsip produk hukum terkait pengawasan Itjen Kemendagri. Yang ketiga mengenai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Yang keempat mengenai penyimpanan dokumentasi kegiatan bagian perencanaan. Dan yang kelima mengenai petunjuk teknis, tugas administrasi, dan realisasi anggaran. Yang pertama adalah isu pengarsipan surat masuk dan penomoran surat keluar bagian perencanaan, yaitu kondisi yang ada belum optimalnya pemanfaatan literasi digital. Perekapan surat masuk hanya menggunakan press Excel dan penomoran surat keluar masih secara manual. Untuk kondisi yang diharapkan adanya digitalisasi pada pengarsipan dan penomoran surat di bagian perencanaan. Keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN dan smart ASN. Isu yang kedua adalah penataan arsip produk hukum terkait pengawasan Itjen Kemendagri. Kondisi yang ada, hard copy salinan produk hukum disimpan pada gudang arsip tanpa adanya penataan. Begitu juga dengan database digital belum tersusun secara rapi. Kondisi yang diharapkan adanya penataan atau pengklasifikasian produk hukum terkait pengawasan Itjen Kemendagri. Keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN dan smart ASN. Isu yang ketiga adalah penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Kondisi yang ada, salah satu isu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah keterlambatan penyelesaian. Hal tersebut dapat dilihat pada status di laporan progres Persendagri yang menunjukkan bahwa statusnya berubah. Kondisi yang diharapkan penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu. Keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN.
Isu yang keempat adalah penyimpanan dokumentasi kegiatan bagian perencanaan. Kondisi yang ada, dokumentasi diambil dan disimpan tidak hanya pada satu orang, yang mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan dokumentasi kegiatan ketika diperlukan untuk menjadi bukti dalam laporan pertanggungjawaban, atau ketika diperlukan untuk hal lain seperti ketika ada penilaian atau pemeriksaan. Kondisi yang diharapkan adanya database untuk menyimpan dokumentasi kegiatan. Keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN. Isu yang kelima adalah petunjuk teknis, tugas administrasi, dan realisasi anggaran. Kondisi yang ada masih belum ada petunjuk teknis, tugas administrasi, dan realisasi anggaran, sehingga diperlukan transfer of knowledge kepada pegawai baru. Kondisi yang diharapkan adanya petunjuk teknis yang jelas mengenai administrasi dan realisasi anggaran. Keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN. Selanjutnya, setelah 5 isu tersebut diketahui, maka digunakan teknik lapisan APKL. Dari teknik lapisan APKL ditemukan 2 isu yang tidak memenuhi syarat karena tidak bersifat problematik ataupun layak untuk dicari pemecahan masalahnya, yaitu isu penyimpanan dokumentasi, kegiatan bagian perencanaan, dan petunjuk teknis, tugas administrasi, dan realisasi anggaran. Dari 3 isu tersebut kemudian dilakukan teknik lapisan USG untuk melihat prioritas penyelesaiannya. Dari teknik lapisan USG ditemukan bahwa isu penataan produk hukum terkait pengawasan izin Kemendagri menjadi prioritas pertama, sehingga rumusan isu yang diangkat adalah penataan produk hukum terkait pengawasan izin Kemendagri belum optimal. Selanjutnya merupakan analisis Fishbone dengan isu penataan produk hukum terkait pengawasan izin Kemendagri yang belum optimal. Di sini saya menggunakan faktor 6M. Yang pertama adalah faktor man yang meliputi jumlah pegawai terbatas dan belum ada pegawai yang melakukan penataan produk hukum. Kedua adalah faktor material, yaitu salinan produk hukum tertumpuk dalam gudang arsip karena belum ada pengklasifikasian arsip. Yang ketiga adalah faktor mesin, yaitu database Google Drive belum tertata rapi karena belum adanya penataan dan pengklasifikasian. Yang keempat, faktor metode, di mana belum ada pengklasifikasian pada produk hukum. Faktor M yang kelima adalah belum ada evaluasi penataan produk hukum. Dan faktor M yang terakhir atau yang keenam adalah ada tugas lain yang lebih diprioritaskan untuk diselesaikan, karena adanya budaya yang tidak menganggap penting penataan produk hukum. Dari analisis Fishbone tersebut, dapat dilihat bahwa penyebab yang paling sering muncul adalah belum adanya penataan atau pengklasifikasian pada arsip produk hukum. Sehingga gagasan kreatifnya adalah penataan arsip produk hukum terkait pengawasan Inspektor Jenderal Kemendagri dengan pengklasifikasian dokumen menggunakan Google Drive. Adapun keterkaitannya dengan agenda 3, manajemen ASN meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan publik lebih efektif dan efisien. Sementara untuk Smart ASN-nya sendiri mengoptimalkan pemanfaatan digital. Adapun kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 6 rencana kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan bahan dan referensi terkait kegiatan aktualisasi. Kedua, mengidentifikasi produk hukum terkait pengawasan izin Kemendagri. Ketiga, melakukan digitalisasi produk hukum. Keempat, membuat infografis alur penyusunan hingga pengarsipan produk hukum. Kelima, sosialisasi infografis alur penyusunan hingga pengarsipan produk hukum. Dan yang keenam, penyusunan laporan aktualisasi. Kegiatan pertama terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan pertama melaksanakan konsultasi dengan mentor dengan hasil notulensi konsultasi, di mana memiliki nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang tahapan kedua adalah melakukan rekapitulasi produk hukum Ijen dengan hasil rekapitulasi produk hukum Ijen dengan nilai akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan ketiga adalah mengumpulkan hard copy salinan produk hukum dengan hasil kumpulan hard copy produk hukum dengan nilai akuntabel dan kolaboratif. Kegiatan kedua terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama, mengklasifikasikan produk hukum berdasarkan tahun dan jenis. Dengan hasilnya adalah list klasifikasi produk hukum dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan tahapan kedua adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait hasil klasifikasi dengan hasil notulensi hasil konsultasi dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif.
Kegiatan ketiga terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, melakukan scanning produk hukum dengan hasil softfile produk hukum dengan nilai akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kedua, mengupload ke Google Drive sesuai klasifikasi. Hasilnya adalah klasifikasi produk hukum di Google Drive dengan nilai akuntabel, loyal, dan adaptif. Dan tahapan ketiga, membuat link singkat menggunakan Bitly dengan hasil link Bitly database produk hukum dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Selanjutnya, kegiatan keempat terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menyusun konsep infografis dengan hasil konsep infografis yang mengandung nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Tahapan kedua, melakukan konsultasi dengan mentor dengan hasil notulensi hasil konsultasi dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahapan ketiga, membuat infografis dengan hasil infografis alur penyusunan pengarsipan produk hukum Itjen dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif. Kegiatan kelima adalah sosialisasi dengan dua tahapan, yaitu yang pertama, menjadwalkan kegiatan sosialisasi dengan hasil jadwal kegiatan sosialisasi yang mengandung nilai akuntabel, harmonis, kolaboratif, dan yang kedua, melakukan sosialisasi atau koordinasi dengan pegawai bagian perencanaan dengan hasil dokumentasi kegiatan sosialisasi yang mengandung nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan keenam terdiri dari 2 tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi kegiatan aktualisasi dengan mentor, yang hasilnya adalah dokumentasi konsultasi dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan tahapan kegiatan kedua adalah menyusun laporan hasil kegiatan aktualisasi dengan hasil laporan aktualisasi yang mengandung nilai akuntabel, kompeten, dan loyal. Selanjutnya merupakan rencana jadwal kegiatan aktualisasi, di mana kegiatan pertama dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober. Kegiatan kedua, mengidentifikasi produk hukum terkait pengawasan Dirjen Kemendagri, dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober. Kegiatan ketiga, melakukan digitalisasi produk hukum, dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober. Kegiatan keempat, membuat infografis alur penyusunan hingga pengarsipan produk hukum, dilaksanakan pada minggu keempat bulan Oktober. Kegiatan kelima, sosialisasi infografis alur penyusunan hingga pengarsipan produk hukum, dilaksanakan pada minggu keempat hingga minggu pertama bulan November. Dan kegiatan keenam, penyusunan laporan aktualisasi, dilaksanakan pada minggu kedua bulan Oktober. Sekian presentasi mengenai rancangan aktualisasi dari saya. Terima kasih.